channel Eni Hoirunisa. Nah, di video kali ini aku bakal bahas tentang gimana sih kalian bisa keterima di suatu universitas tanpa harus menunggu SNMPTN, SBMPTN, atau seleksi-seleksi mandiri kayak gitu. Jadi kalian masuk ke universitas itu nggak selalu harus lewat SNMPTN atau SBMPTN. Jadi kalian bisa lewat jalur yang satu ini, bakal aku bahas. Oke? Sebelumnya jangan lupa video ini di like, di komen, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian semua ya. Oke, langsung aja kita bahas yang pertama. Jadi sebelum kalian lulus sekolah pun sebenarnya kalian udah bisa keterima di universitas. Seneng gak sih kalau misalnya kalian tuh belum lulus SMA, tapi kalian tuh udah keterima jadi calon mahasiswa? Kayak enak banget gitu rasanya. Teman-teman kalian masih ada yang banyak tuh berjuang buat dapet kampus, tapi kalian sendiri udah tenang karena kalian udah dapet kampus gitu. Nah, ini salah satu yang aku lakuin juga waktu aku masih SMA. Jadi sebelum aku lulus SMA itu aku udah cari universitas, tapi emang kalau misalnya awal-awal gitu sih PTN belum buka, jadi aku cari di universitas swasta. Jadi waktu itu aku belum lulus SMA, pas waktu masuk semester terakhir di SMA, yaitu kelas 3 semester 2, itu aku coba cari universitas-universitas yang udah membuka buat mahasiswa baru kayak gitu, membuka pendaftaran. Nah, aku nemu salah satu universitas swasta di Yogyakarta. Itu aku daftar ke sana, coba tanya-tanya gitu. Ternyata jalur masuknya itu pakai nilai raport kayak gitu kan. Jadi aku langsung masukin nilai-nilai raportku dari semester 1 sampai semester 5, terus daftar, terus udah deh, tiba-tiba langsung keterima aja gitu. Karena kalau misalnya kalian daftar awal-awal banget, itu tuh saingannya belum banyak, dan kayak buat syarat-syarat masuknya itu belum terlalu ketat kayak kalau misalnya udah terakhir-terakhir itu kan kayak makin ribet gitu kan. Tapi kalau kalian daftar awal-awal itu bakal kayak cepet banget prosesnya. Jadi waktu itu aku udah keterima di universitas swasta, dan sebenarnya waktu itu sih aku kayak menjadikan itu sebagai pilihan kedua kalau misalnya nantinya aku nggak keterima di PTN. Jadi setelah aku keterima jadi calon mahasiswa di universitas tersebut, rasanya udah tenang nih, aku udah dapet kampus kayak gitu. Jadi pasti pada tahun itu aku bakal kuliah kayak gitu kan. Setelah aku keterima di situ, aku langsung fokus ke persiapan buat SBMPTN, karena waktu itu kan SNMPTN kan aku udah daftar. Jadi yang aku lakuin bisanya ya belajar buat SBMPTN, buat jaga-jaga kalau misalnya SNMPTN yang nggak dapet, aku langsung bisa fokus ke SBM. Jadi aku langsung belajar buat SBM, tetap mengejar kampus yang aku pengen, tapi dalam hati rasanya kayak udah tenang aja karena kita udah dapet universitas sendiri gitu kan, bahkan sebelum lulus kayak gitu. Ternyata alhamdulillahnya SNMPTN-nya dapet, jadi nggak ikut lagi SBMPTN. Dan gimana universitas yang aku udah dapet itu sebelumnya, gimana? Ayo. Jadi karena itu aku udah daftar, tapi di situ statusku itu masih baru calon. Jadi aku belum bener-bener diterima kalau aku belum bayar biaya pendaftaran gitu kan. Jadi waktu itu aku baru kayak setengah diterima gitu loh, tinggal bayar udah langsung aku jadi mahasiswa kayak gitu. Tapi aku mikir, oh aku bayarnya nanti aja setelah pengumuman SNMPTN kayak gitu kan. Karena emang waktu pembayarannya kan agak panjang. Jadi taktiknya kayak gitu, kita daftar dulu di universitas swasta, terus jangan bayar dulu, bayarnya nunggu nanti aja. Nah, setelah pengumuman SNMPTN dapet, jadi akhirnya aku nggak bayar. Tapi kalau bisa kayak gitu konfirmasi sih ke kampusnya kalau kita tuh kayak menarik lagi bahwa kita tuh nggak jadi mendaftar kayak gitu, biar sananya juga nggak bingung, ini kemana kok ada satu orang hilang udah daftar tapi kok nggak ada kelanjutan kayak gitu sih, taktinya kayak gitu. Dan selain universitas-universitas swasta, itu ada juga kayak politeknik kayak gitu. Itu juga kadang suka membuka pendaftaran itu di awal sebelum PTN. Jadi kalian banyak banget pilihannya buat cari sekolah-sekolah yang bisa kalian daftar sebelum ikut seleksi SNM atau SBMPTN kayak gitu. Oke. Jadi kayak gitu sih tips and triknya buat kalian bisa keterima di kampus sebelum kalian lulus SMA. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa stay di rumah, jangan kemana-mana, jaga kesehatan, dan jangan lupa belajar. Oke, jangan lupa video ini di like, di komen, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian semua. Dah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.